Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah pemirsa, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam program mulianya Ramadan untuk edisi tanggal 22 Ramadan 1443 Hijriah. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga Anda baik-baik saja, semoga Anda sehat selalu ya pemirsa. Dan mungkin saat ini Anda sedang mempersiapkan takjil maupun kudapan untuk berbuka puasa nanti. Jangan dicicip pemirsa, nanti bisa batal puasanya. Baik pemirsa, sekarang di studio sudah ada Ustadz Dedi Sanjaya atau yang dikenal juga dengan Ude, Ustadz milenialnya anak-anak Tanjung Pinang nih. Nah, Ude, apa kabarnya nih Ude? Alhamdulillah, sehat walafiat, Popi. Alhamdulillah. Ude selalu terlihat semangat dan sehat nih. Apa rahasianya kira-kira Ude? Karena buka dan sahur minum sunpot. Wow, luar biasa sekali. Baik, terima kasih kepada sponsor kami, air minum Sanford dan juga Ramanda Tour and Travel. Nah baik, pemirsa, pada hari ini kita akan membahas mengenai istiqomah dalam mempertahankan amal ibadah. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan pembahasan ini dari Ustadz Dedi Sanjaya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan Popi, tidak ada kata yang patut keluar dari lisan kita pada hari ini 10 hari terakhir Ramadan kecuali kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah tulis nama kita untuk menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, menjaga keistiqomahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Popi, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah, sumastaqamu, lalu dia istiqomah dengan ucapannya, dengan ibadahnya maksudnya, ya. Fala khaufun, tidak ada rasa khawatir, rasa takut, walahum yahzanun, dan enggak ada rasa sedih bagi mereka. Nah, Popi, ketika kita maknai ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah, yang berkata Tuhan kami Allah, sumastaqamu, lalu dia istiqomah. Bukan istiqomah ini artinya bukan yang penting saya bilang Tuhan saya Allah, Tuhan saya Allah, Tuhan saya Allah tanpa ibadah, tidak. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah innal ladzina qalu rabbunallah, yang mereka berkata Tuhan kami Allah. Makna di sini adalah yu'tu haqqo rabbahu, memberikan hak Allah. Artinya melaksanakan kewajibannya, ibadah. Yang dia ibadah sebagai bukti Tuhannya Allah. Kita bilang Tuhan kita Allah, tapi kita nggak sholat. Kita bilang Tuhan kita Allah, tapi Ramadan nggak puasa. Kita bilang Tuhan kita Allah, tapi nggak tarawih. Kita bilang Tuhan kita Allah, tapi nggak mau baca Quran. Kita bilang Tuhan kita Allah, tapi kita nggak mau bersedekah. Kita bilang Tuhan kita Allah, tapi kita nggak mau mengeluarkan zakat. Kita bilang Tuhan kita Allah, tapi kita iri dengki dengan tetangga. Nah, yang berkata Tuhan kami adalah Allah, ibadahnya dijaga, salatnya dijaga, istiqomah, puasanya istiqomah. Ramadan berlalu, ada puasa sunnah, ada ayyamul bid 3 hari setiap bulan, ya, bulan Hijriyah, ada Senin, Kamis, ada puasa Daud dan lain sebagainya. Bacaan Qur'annya istiqomah, istighfar selawatnya istiqomah, sedekah zakatnya istiqomah, muamalah kepada tetangga-tetangganya dengan muamalah yang baik, dia istiqomah, ya. Sumastaqamu, lalu dia istiqomah, dia buktikan tadi
maka dia nggak akan pernah ada rasa takut dengan kehidupan. Oh nanti miskin, nanti susah, enggak. Nanti orang zalim, enggak. Walau yahzan, dan dia nggak akan pernah sedih. Dapat ujian pun dia gembira, dapat cobaan pun dia gembira. Dia nggak pernah bersedih, Popi. Ya. Lalu pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, nilai tertinggi dalam ibadah itu adalah istiqamah. Nilai tertinggi. Ya. Jadi kita ini 1 bulan ini kita udah di edukasi Ramadan untuk menjadi hamba yang istiqomah. Popi puasa kan? Puasa, saya puasa, pemirsa Tanjung Pinang TV puasa. Nggak ada yang bosan puasa Ramadan. Dan istiqomah kita puasa Ramadan. Ya, kecuali yang haid, menstruasi, yang sakit mungkin, atau yang dalam berpergian. Kita berpergian pun masih sempat puasa. Ya. Nah, dengan keistiqomahan ini kita implementasikan di luar Ramadan, kita tetap istiqomah. Bacaan Quran kita tiap malam nih, istiqomah kita tadarus. Walaupun hanya 1 lembar itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan di luar Ramadan juga istiqomah. Begitu juga dengan infak, sedekah dan zakat, kita tetap istiqomah. Nilai tertinggi dari ibadah adalah istiqomah. Nilai tertinggi dari keimanan adalah istiqomah. Nilai tertinggi daripada ketakwaan adalah istiqomah. Nilai tertinggi daripada ketaatan adalah istiqomah. Istiqomah ini pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya adalah hifzul ibadah, menjaga ibadah. Baik ibadah vertikal kita kepada Allah maupun ibadah horizontal kita kepada sesama manusia. Istiqomah. Ya. Nggak ada yang lebih baik daripada istiqomah. Jadi ya udah istiqomah aja, istiqomah terus istiqomah. Jangan dibalik, jangan istiqomah dalam berbuat jahat. Ya. Istiqomah itu untuk kebaikan. Seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada tips-tipsnya untuk menjaga keistiqomahan ini, Ustadz? Ya, syaitan nggak suka kita menjadi hamba yang istiqomah. Iblis apalagi. Ya, jadi langkah yang pertama apa? Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Tanamkan itu dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat ke-51. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Tugas kita artinya apa, Popi? Mengabdi. Mengabdi kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga keistiqomahan kita, namanya kita seorang hamba, ada kewajiban. Ya, kerjakan kewajiban itu. Apapun kewajiban kita, kerjakan. Walaupun bertahap, pelan sampai 100%. Ya. Yang ketiga, istiqomah itu artinya mempertahankan. Untuk mendapatkan juara 1 itu nggak susah. Yang susah adalah mempertahankan untuk menjadi juara 1. Ini yang susah. Untuk menggapai nggak susah. Ya. Kita yang belum nikah untuk mencari jodoh, ya dibilang susah, nggak susah juga. Tapi ketika menikah, mempertahankan kehidupan rumah tangga yang baik, samawa, ini yang susah. Ya. Jadi makna istiqomah yang ketiga yaitu pertahankan. Kita sudah beribadah di Ramadan ini dengan baik, kita pertahankan. Jangan mundur. Ya. Kalaupun mundur, kita perbaikin lagi. Mundur, kita perbaikin lagi. Terus perbaikan dan perbaikan. Ya. Yang terakhir, pemirsa Tanjung Pinang TV, tips agar kita istiqomah. Narjul istiqomah, nahtajul istiqomah. We need istiqomah. Kita butuh istiqomah. Ya. Kita butuh istiqomah. Ambil istiqomah itu. Bukan mencari istri yang namanya istiqomah. Ya, ambil istiqomah. Bagaimana mengambil istiqomah? Yang pertama, kedua, ketiga dari tips kita laksanakan. Maka kita akan mendapatkan keistiqomahan. Dan susah memang, Pop. Susah. Ya. Tapi kalau kita belajar pelan-pelan, insya Allah bisa. Seperti itu, Popi. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap keistiqomahan ini, Ustadz? Sangat. Pengaruh dominan, the big influence, pengaruh yang terbesar adalah al-bi'ah. Bi'ah itu artinya lingkungan. Ya. Lingkungan kita mempengaruhi keistiqomahan ibadah kita. Ya, ketika kita terpengaruh dengan komunitas kita, dengan lingkungan kita, bisa jadi ibadah kita terganggu. Ketika kita dapat lingkungan, ya bi'ahnya, lingkungannya adalah lingkungan yang baik, agamis, maka kita akan hidup agamis.
di perumahan kita ada majelis taklim, di perumahan kita ada majelis sholawatan, di perumahan kita ada masjid yang hidup, musola yang hidup, di perumahan kita ada babul khairat, di perumahan kita ada arisan, walaupun ya arisannya duduk-duduk. Ketika lingkungannya baik, biahnya baik, maka outputnya juga baik, ya, hasilnya baik. Tapi kalau lingkungan kita nggak baik, ya, lingkungan kalau ngumpul-ngumpul ngerumpi, duduk di majelis taklim nggak mau, tapi kalau udah nongki-nongki di kafe kita mau, grupnya bukan grup, kan ada grup one day one juz, satu hari satu juz, ada one day one hadis, satu hari satu hadis. Grupnya apa? Grup layangan putus, grup ubur-ubur, grup apa gitu ya, grup nongki ini, kan banyak ya, banyak. Saya pernah dimasukkan ke grup, ada satu grup ibu-ibu masukkan saya leave, saya keluar. Ustaz ngapa keluar? Nggak mau saya, ya, karena yang diposting apa? Tas, pakaian. Oh, kita duduk di tempat ini ya, kafe ini ya, nggak dapatkan apa-apa. Silaturahimnya nggak pas, ya. Jadi ini Poppy untuk mendapatkan keistiqomahan tadi. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa, nanti kita akan sambung kembali pembahasan kita mengenai keistiqomahan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.